Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Arkan, Gaza, Yafa, Arsy? Ada penonton baru nih teman-teman, namanya Arsy. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana ya di rumah juga sehat seperti teman-teman di sini. Alhamdulillah. Kita kembali bertemu di channel Sirah untuk Anak. Ya, masih menceritakan kisah yang ditulis oleh Mbah Kung Uyut almarhum ya. Nah, kali ini kita akan bercerita ya, Grosmuti akan bercerita tentang wahyu pertama yang turun. Kita bercerita tentang Nabi siapa nih? Nabi Muhammad. Siapa Arsy? Nabi Muhammad ya. Masya Allah. Nah, pada usia berapa ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali? Usia berapa Arkan? Gaza? Berapa tahun, umur berapa Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu? 40 tahun. Oh, teman-teman di rumah tahu 40 tahun ya. Ketika menikah dengan Ibu Khadijah usia 25 tahun, selama 15 tahun hidup berumah tangga. Nah, pada saat Rasulullah menjelang usia 40 tahun, beliau sering merenung di gua Hira. Di gua Hira ya. Beliau bertahanus, merenung, memikirkan kenapa banyak orang yang tidak menyembah Allah, kenapa banyak orang yang mabuk-mabukan, kenapa banyak orang yang berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Beliau memikirkan, merenungkan, seharusnya manusia hidupnya seperti ini, hidup yang baik, hidupnya yang ya beradab gitu, memiliki budi pekerti yang baik. Beliau berpikir, nah, setiap hari beliau ke Gua Hira, bertahanus, merenung, kadang tidak pulang berhari-hari, lalu diantarkan makanan oleh Ibu Khadijah ya, seperti itu. Kadang Rasulullah pulang untuk berganti baju, tapi lebih sering beliau menginap di Gua Hira ya. Apa yang dilakukan Rasulullah tadi di Gua Hira? Berpikir, merenung, memohon petunjuk kepada Allah ya, mohon petunjuk kepada Allah tentang jalan hidup yang baik, yang beliau ingin orang-orang juga memakai jalan hidup yang baik itu ya. Suatu saat, pada saat beliau sedang berada di Gua Hira, beliau tiba-tiba didatangi oleh makhluk yang besar sekali dalam bentuk yang asli, dan ternyata itu adalah malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah. Tapi kan waktu itu Nabi Muhammad belum tahu, sehingga ketika Iqra seperti itu, bacalah. Iqra, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Iqra, seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca ayat itu yang sekarang kita kenal dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah
ia mengajarkan manusia allama bil qalam, dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Masya Allah, ini ada di juz amma, juz ke-30 ya, surat ke-106. Suratnya namanya Al-Alaq ya, dimulai dengan Iqra. Bacalah. Dengan gemetar Nabi Muhammad menirukan, mengulangi ucapan malaikat Jibril. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad bisa mengikutinya. Setelah itu malaikat Jibril meninggalkan beliau. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dalam bentuknya yang asli. Ya, di Quran di surat lain disebut walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu besar sekali malaikat Jibril. Sampai Nabi Muhammad ketakutan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Berlari pulang. Ya, berlari pulang, kemudian menemui istrinya. Istrinya siapa? Ibu Khadijah. Betul ya Pak, Ibu Khadijah. Nanti selimuti aku. Minta diselimuti seperti orang demam, ketakutan habis melihat peristiwa yang dahsyat ya. Tapi dengan tenang Ibu Khadijah menyelimuti beliau dan kemudian meminta beliau untuk bercerita. Lalu beliau bercerita bahwa pada saat beliau merenung, bertahanus di Gua Hira, beliau didatangi oleh makhluk yang besar ya, yang kemudian memerintahkan beliau untuk mengulangi ucapannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Maka kemudian Ibu Khadijah mengingatkan, tenanglah, engkau adalah orang yang baik, engkau selalu menepati janji, engkau adalah orang yang amanah, selalu menyambung silaturahim, engkau selalu menolong anak yatim, engkau selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu, tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu yang buruk kepadamu. Pasti ini adalah kebaikan. Tenang, kita akan ke rumah Waraqah bin Naufal ya, saudaranya Ibu Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah pendeta yang dia sudah membaca dalam Taurat dan Injil ya. Maka kemudian pergilah Ibu Khadijah ya, ke rumah Waraqah bin Naufal dan menceritakan kejadian tersebut. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, ya ini memang sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil bahwa memang akan ada nabi akhir zaman bernama Muhammad. Berhati-hatilah, karena kalau orang Yahudi mengetahui, mereka orang Yahudi itu akan membunuh Muhammad seperti itu. Di Quran surat As-Saff ayat 6 diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah mengetahui, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah seorang rasul yang diutus kepadamu, pada kalian, membenarkan kitab terdahulu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa ya, dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang nabi bernama Muhammad yang terpuji. Tapi ketika ia datang dengan membawa bukti yang nyata, mereka malah mengatakan ini sihir yang nyata. Ya, jadi ketika nanti Nabi Muhammad membawa wahyu, orang-orang itu akan mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, majnun, Muhammad kahin, dukun, Muhammad tukang sihir, seperti itu. Ya, nah ketika sudah disampaikan bahwa iya benar bahwa ini adalah peristiwa turunnya wahyu dari Namus malaikat Jibril kepada Muhammad, berarti itu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Dan kemudian Waraqah bin Naufal sempat mengatakan,
mudah-mudahan saja aku masih hidup untuk menyaksikan ya bagaimana kemudian beliau itu menyampaikan risalah. Tapi aku khawatir karena dia akan mendapatkan juga musuh yang banyak. Walaupun ini berarti kemuliaan, Allah memilihnya, Allah menyayanginya, Allah memuliakannya, tapi Nabi Muhammad ini akan punya musuh yang banyak, dan terutama adalah orang Yahudi. Dia akan berusaha untuk membunuhnya. Karena di Quran disebutkan memang orang Yahudi itu membunuhi para nabi. Jadi ini sangat berbahaya, ya. Maka kemudian Ibu Khadijah menyampaikan kepada suaminya Nabi Muhammad bahwa benar itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah wahyu. Berarti Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi, dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya, Allah yang mengangkatnya, Allah yang memuliakannya, Allah yang memberi tugas yang sangat berat menjadi seorang nabi, membawa risalah ajaran agama Islam dan menjadi nabi akhir zaman, khataman nabi, ya. Nah, kemudian segera Ibu Khadijah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang pertama yang masuk Islam siapa? Ibu Khadijah. Karena beliau yang pertama bersyahadat. Betul ya Pak, pintar ya. Jadi Ibu Khadijah segera bersyahadat. Kemudian Nabi Muhammad mula-mula pelan-pelan menyampaikan itu ya. Setelah Ibu Khadijah, maka Abu Bakar masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, masih umur 10 tahun. Sebesar Gaza ya, lebih kurang ya. Nah, ketika itu ingin bersyahadat, kata Nabi Muhammad SAW, kamu pulang dulu, minta izin dulu kepada ayahmu. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kenapa aku harus minta izin kepada ayahku? Allah ketika menciptakanku, Dia tidak meminta izin pada ayahku. Kenapa aku harus meminta izin pada ayahku untuk menyembahnya? Masya Allah, hebat ya Ali ya. Nah, itu alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan Bu Rosmati menceritakan, kalian mendengarkan kisah turunnya wahyu pertama. Teman-teman ingat ya surat Al-Alaq ya. Semuanya senang? Kenapa kita lanjut lagi nanti di acara di syirah selanjutnya ya, di episode selanjutnya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Gaza, temannya Yafa, dan temannya Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.